Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi di channel BH Bincang Horor. Oke, jadi kali ini kita kedatangan narasumber yang ingin menceritakan kisah horor ya. Kisah ini menarik banget, kita dengerin aja dari narasumber kita. Kita panggil aja sekarang untuk saudara Hotip, silakan masuk. Waduh, oke, kece sekali. Waduh, sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Minum dulu, minum. Nah, ini narasumber kita ya. Oke. Teman-teman, Perkenalkan dulu dong. boleh banget. Oke, semuanya pasti nggak asing sama saya sendiri. Nama saya Ahmad Latif Jalani. Di sini saya akan menceritakan apa yang saya alamin ya. Mungkin nggak apa yang saya alamin aja gitu, nggak real dari cerita saya sendiri, tapi dari keluarga saya, salah satunya bapak saya. Oke, Pak Ipal mau cerita yang mana dulu nih? Oke. Saya penasaran dari cerita horor yang kau bawakan ya. Saya pengen ceritakan awal kronologi apa sih? Awal dari kronologi cerita gitu. Awalnya ya. Ini saya ceritain waktu saya camping ya. Camping ya. Pasti kayak di camping tuh nggak asing banget gak sih? Pasti banyak ini kan. Nah, yang saya alamin waktu itu saya ceritain dari waktu kejadiannya ya. Oke, jadi waktu itu saya sebagai panitia di acara camping tersebut. Nah, pada awalnya tuh waktu pagi tuh ya baik-baik aja gitu, nggak ada kejadian sama sekali gitu kan. Maaf dulu saya memilih ya. Oke, boleh Pak Ipal. Oke, jadi nggak ada kejadian janggal sama sekali pas waktu kayak pembukaan campingnya gitu ya. Nah, waktu itu kita tuh di bagian panitia tuh kan bikin tenda ya. Yang junior tuh kan bawa bambu dari rumahnya masing-masing kan, buat bikin tendanya kan. Nah, kalau kita panitia tuh nyari di sekitaran situ. Nah, iya, FYI kita tuh campingnya di sekolah. Jadi di sekolah kita sendiri gitu. Oh, kirain saya mah di sekolah yang Iya, enggak, kita campingnya di sekolah kita, dan di situ kan panitia belum bawa peralatan buat bikin tenda kan. Nah, waktu itu dari dewan guru nyuruh kita lah panitia buat ngambil bambu kan. Itu tuh kita ngambil bambu pas kayak kalau orang bilang tuh tangange ya, maksudnya kayak di waktu yang nggak boleh gitu. Ya. Kayak siang hari, iya, nggak boleh. Itu kan harusnya kayak kita nggak boleh ngelakuin yang ini kan, maksudnya kayak mainin apa tuh? Jadi ini Boleh. jadi waktu jam 11 itu kan mejeh-mejehna ya. Jadi orang-orang itu belum ada aktivitas lah. Jadi harus istirahat dulu waktu jam 11 itu. Jam istirahat lah ya. Jam istirahat. Nah, oke, kita lanjutin. Nah, waktu itu kita tuh ngambil bambu itu ya di sekitaran jam segitu gitu, buat bikin tenda kan, karena udah kepepet banget kan. Karena acaranya juga udah mau dimulai, dan akhirnya kita ngambil bambu itu di jam segitu. Awalnya emang gak ada kejadian apa-apa, sampai akhirnya di malam hari kita tuh ngadain tadarus. Enggak, sorry. Kita ralat dulu ya. Di sore hari itu pasti ada penjelajahan kan? Iya, pasti ada. Iya, ada penjelajahan. Nah, kejadian horornya itu dimulai di penjelajahan tersebut. Iya, jadi kayak waktu itu kita tuh menjelajah, dan kita tuh panitia pasti udah ngecek rutenya kan, buat dilewatin sama si adik junior kita sendiri. Kita udah ngecek, dan kita juga kasih kayak apa tuh ya, arah gitu loh, biar mereka, iya, biar mereka tuh nggak kesesat gitu kan, karena lumayan ngelewatin kayak hutan gitu kan, kebun. Nah, kita udah ngasih jalur tuh, pokoknya udah nggak mungkin kesesat banget kan. Tapi kata beberapa senior tuh ada yang bilang tuh mereka tuh ada yang iseng gitu kan, ngegeserin kayak jalur panah yang harusnya ke kanan malah dibelokin gitu kan. Iya, itu nggak tahu sengaja atau apa gitu. Pokoknya waktu itu ada yang jahil dibelokin arahnya. Cuman kata senior yang jagain di pos tersebut itu tuh udah dibenerin lagi. Apanya? Iya, udah dibenerin lagi sama mereka gitu di pos tersebut. Tapi anehnya ada junior terakhir nih, itu tuh kalau nggak salah rombongan cewek ya. Nah,
itu tuh mereka malah ke jalur yang salah gitu. Karena mereka lihat kalau papan jalurnya itu emang ke arah sana gitu, bukan ke arah yang benar gitu kan. Dan si senior yang ngecek juga si jalur ini masih ke arah sana, padahal kayak mereka udah benerin kan tadi. ya. Iya, udah benerin. Nah, Apotek itu tempatnya rawan apa gimana? Rawan ya? kayaknya kalau sekolah makan ya emang rawan kayak gituan kan, apalagi ini udah menjelang sore dan kita menjelajah ke hutan kan, ke kebun. Dan emang kayak nggak asing banget, maksudnya kayak udah familiar banget kalau anak pramuka tuh digangguin sama hal-hal yang kayak gitu kan. Nah, singkat cerita nih ya, si regu cewek ini itu tuh benar-benar kesesat dan kita nungguin tuh para panitia. Karena kan dari pos terakhir tuh panitia udah laporan kan ke panitia yang ada di tempat pelantikan kan. Nah, mereka bilang udah pada kesini semua nggak regunya, soalnya udah nggak ada lagi kan. Nah, terus dari ketua DA-nya atau kita bilangnya tuh kayak pokoknya ketua pelaksana ya. Dia bilang masih ada satu regu yang belum nyampe dan itu regu si cewek yang ini tadi. Terus untuk si Bisa panitia disebutin namanya siapa? siapa nih Yang apanya? ketua regunya. Ketua regu ini. Yang tersesat. Pokoknya itu Bisa disebutin nggak? kalau untuk namanya saya tahu tapi saya nggak bisa sebutin ya. Saya belum izin Inisial. juga. Ya. Inisial R kalau untuk ketuanya saya kurang tahu ya. Pokoknya di situ ada inisial R, inisial N, masih banyak lagi pokoknya. Dia itu adik junior saya. Kebetulan mereka tuh duduk di bangku kelas 2 SMK dan kita kan selaku panitia di kelas 3 SMK kan. Nah, waktu itu mereka tuh belum nyampe dan si panitia di pos terakhir ini bilang kalau mereka tuh udah nggak ada apa ya, pokoknya udah selesai semua gitu. Si regu cewek ini juga udah lewat katanya kan. Nah, pas mereka ngecek lagi emang bener jalur arahnya tuh salah gitu. Yang harusnya lurus mereka malah belok. Malah belok ya. Kita lanjut ke PO. Panitia itu tahu nggak apa yang terjadi? Kita Waktu belok nggak tahu. nggak tahu, soalnya maksudnya kayak kita sendiri juga nggak ngecek juga kan ke arah yang salah ini. Waktu itu kita panik tuh panitia kan dan bilang ke dewan guru, pokoknya ke pembina ya kalau nggak salah. Kita bilang kalau Pak regu ini belum nyampe sampai sini gitu kan. Terus kayak yaudah kita cari bareng-bareng kan kata si pembina ini. Akhirnya kita nyari bareng-bareng tuh PayPal. Iya, panitia. Kita nyari ke tengah hutan, pokoknya ke rute penjelajahan tadi kan. Nah, sampai akhirnya tuh ada salah satu dewan guru yang paham sama yang kayak gitu. Terus dia bilang kayak, mereka bukan tersesat biasa, mereka tuh disesatin. Sama makhluk goib. Iya, nggak tahu ya. Ini pokoknya dari dewan guru yang paham sama kayak gitu kan. Nah, akhirnya kita tuh kayak, terus gimana Pak gitu kan, nanya gimana biar mereka tuh bisa balik gitu kan. Udah kalian doa aja, insya Allah nanti mereka juga balik katanya kan. Nah, selang itu beberapa, pokoknya pas kita doa tuh ya, pas kita doa. Ada perubahan nggak? Iya, dari jalur arah yang salah ini kan kita nelusurin tuh kan. Dan benar mereka ada di situ, tapi keadaannya mereka nangis, terus kayak ngelamun. Pokoknya mereka tuh kayak nggak sadar gitu. Nggak sadar. Iya, mereka di situ kayak ngelamun terus kayak nangis gitu kan. Apalagi cewek-cewek pasti nangis banget kan kalau misalkan kayak gitu. Nah, kita ke POP si regu cewek ini ya yang ngelihat. Kan kita nggak ngelihat nih. Cewek semua Pak? Ada Iya, cewek semua. Nah, jadi yang dilihat mereka tuh waktu kesasar itu mereka ngelihat pas mereka kesasar tuh mereka pertama ngelihat kabut asap yang tebal banget di tengah hutan itu. Nah, samar-samar mereka tuh ngelihat ada sosok kakek-kakek katanya. Kata si Iya, kakek. Iya, kita nggak tahu misalkan kakek-kakek itu emang warga situ atau apa gitu ya. Pokoknya mereka ngelihat kakek-kakek itu dan kelihatannya kakek-kakek itu mimik wajahnya tuh marah gitu. Iya, makanya mereka tuh kenapa si cewek-cewek ini nangis kan? Nah, karena mereka ngelihat si kakek-kakek ini melihat kayak takut mereka diapa-apain gitu. Iya, benar. Nah, pokoknya mereka ceritain tuh sampai akhirnya mereka pulang ke tempat pelantikan kan, ke sekolah lagi. Nah, udah tuh sebenarnya dari situ udah nggak ada masalah lagi sampai akhirnya menjelang maghrib kita sholat berjamaah kan.
harusnya waktu itu sholat asar nih, berhubung karena tadi kesasar ya, jadi Ada tragedi iya, lagi. jadi nggak sempet. Nah, akhirnya waktu itu kita lanjutin buat salat maghrib, pokoknya bersih-bersih habis menjelajah itu. Dan tahu nggak Pak Ipal, waktu itu tuh pas sholat maghrib, pas kita baru beres sholat maghrib, saya sendiri, waktu itu kan saya panitia ya, Ya. saya ngelihat di langit-langit tuh pokoknya, kan kita di sholatnya di ruangan terbuka kan, di lapangan. Nah, pas di langit itu saya lihat kayak panas pati gitu. Tahu nggak, bola bola api merah Oh, gitu. bola api. Heeh. Kayak Ternyata ocos-ocos gitu ya? iya, pokoknya bola api merah gitu kan. Nah, yang ternyata yang lihat itu bukan saya aja gitu, Pak Ipal. Ternyata yang lain juga lihat. Yang lain juga. Heeh. Cuman dewan guru biasa lah ya, pasti nenangin kayak, ah itu bukan apa-apa, itu cuman kayak lampu tower katanya kan. Padahal kita kayak bisa bedain maksudnya kan. Ya, mana Dan bola tower, mana bola api gitu ya. Dan di situ juga kayak untuk tower jauh gitu, maksudnya nggak bakalan kelihatan gitu. Ya, logis banget ya. Iya, pokoknya dari situ udahlah nggak terlalu mikirin ya. Sampai akhirnya menjelang api unggun tuh, kita ngelaksain api unggun kan. Biasa kan kalau di camping pasti ada api unggun kan. Nah, Itu kayu bakarnya dapat dari penjelajah apa Iya. ambil sendiri? Biasa kan kalau menjelajah sambil nyari kayu bakar biasanya. Iya, Iya. iya. Waktu itu kita ngumpulin tuh akhirnya dibuat api unggun itu pokoknya setelah beres sholat isya ya kalau nggak salah. Nah, di situ ada salah satu sorry. Jadi waktu itu pas malam api unggun tuh nggak ada kejadian sama sekali, lancar-lancar aja gitu. Sampai akhirnya kita kayak tidur lagi, istirahat lagi. Tahu nggak kalau misalkan di jam 2 tuh ada apa tuh namanya ya? Kalau misalkan kayak dibangunin di jam 2 gitu. Oh, Apa tuh? Kayak apa namanya? Kesiraman rohani gitu kan, kayak apa tuh ya? Lupa lagi. Pokoknya ada kegiatan di jam 2 itu ya. Ada kegiatan kayak siraman kolbu kalau nggak salah, kayak ngingetin kita sama dosa-dosa kita, terus ngingetin kita sama orang tua, pokoknya kayak gitu kan. Pas kayak acara kayak gitu, itu tuh ada salah satu siswi ya kalau nggak salah. Iya, kesurupan. Nah, yang kesurupan ini tuh yang ikut kesasar waktu itu. Waktu menjelajah. Ini inisialnya R kalau nggak salah. Inisialnya R. Dia kesurupan, pokoknya dia ngamuk, teriak-teriak. Itu reaksinya ngamuk apa? Iya. Ngamuk doang? Iya, teriak-teriak pokoknya sambil kayak apa ya? Dia tuh nggak bisa ditenangin gitu. Terus diobatin sama guru ini. Sebenarnya saya tahu orang nama guru ini, cuma saya nggak bisa sebutin ya. Nah, diobatin lah sama Pak Guru ini kan, dia tuh pembina pramuka, diobatin. Terus ketika si cewek ini sadar, temennya ikut kesurupan juga. Oh, jadi bergilir ya? Iya, jadi si ini sadar, si temennya juga kesurupan. Nah, itu satu regu kan yang waktu? Iya, satu regu. Iya, satu regu. Nah, si inisial E ini, jadi kita sebutnya inisial E ya. Inisial E ini dia tuh kesurupan bukan kayak dari makhluk luar gitu, tapi di sekolah ini. Dari sekolah ini. Jadi makhluk. Ya. Di makhluk. Terus tahu nggak yang dibilang sama si inisial E ini waktu kesurupan? Dia tuh bilang, kalian ngapain gangguin rumah saya? Ngapain kalian rusakin rumah saya? Sambil dia nunjuk ke pohon bambu yang kita tebang waktu itu buat tenda. Ingat gak? Yang kita panitia buat tenda dan bambunya nebang di situ. Nah, dia marah karena ternyata itu rumahnya. Terus saya merinding, serius. Jadi ngambil nggak ada istilah izin gitu ya? Iya, sebenarnya kan itu punya orang di situ kan. Kita udah izin sama orangnya. Izin. Cuman waktu itu mungkin kita nggak izin sama penunggunya. Kita cuma langsung nebang gitu. Pokoknya setelah izin ke orang yang punya kebun ini, kita nggak izin lagi gitu. Pokoknya nebang-nebang aja buat tenda kan. Ini cerita asli? Asli. Ini ya saya ngalamin gitu. Ini saya ngalamin di sekolah. Saya nggak bisa sebutin sekolahnya juga karena masih beroperasi sampai sekarang kan. Nah, ternyata itu tuh rumahnya. Pokoknya dia, kenapa kalian rusakin rumah saya? Terus dari situ kayak teman-teman saya nyalahin kita ya, pokoknya yang nebang bambu itu. Kenapa kalian kenapa kalian nebang sembarangan gitu kan? Terus kita juga bilang kayak kita udah izin kok sama orangnya, ya mungkin kita nggak izin ke penunggunya aja gitu kan? Iya, karena nggak tahu juga kan, misalkan kalau ada penunggunya di situ. Nah, terus sampai akhirnya disadarin itu kan sama. Tapi sadar dia? Iya sadar, alhamdulillah. Tapi lama banget. Lama. Hampir, pokoknya kita ngaji bareng-bareng sampai ngedeket subuh.
itu baru sadar jam 4-an. Subuh baru sadar? Iya, dari jam 2 sampai jam 4 tuh. Pokoknya mereka juga dalam keadaan lemah banget kan karena Tapi di posisi itu ada kiai atau ustadz gitu? nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada, cuma ada pembina. Alhamdulillahnya pembina kita tuh ngerti sama yang kayak gituan, ya bisa ngobatin gitu. Tapi beliau juga waktu itu kewalahan katanya, karena kan biasanya kalau yang ngobatin itu ke ini energinya kan, ke iya energinya jadi kayak ngalir ke buat pengobatan ini gitu kan. Nah, tapi alhamdulillahnya mereka sadar gitu. Nah, Pak Ipal mau tanya apa lagi? Nah, setelah kejadian itu, apakah anak-anak tersebut aman apa gimana? Apa ada kendala yang lain di hal itu? Alhamdulillahnya kan kegiatan itu juga besoknya udah selesai kan. Kita cuma nginep semalam doang dan ya nggak ada apa-apa. Maksudnya kayak udah dari kesurupan itu kita sholat subuh berjamaah dan alhamdulillahnya nggak ada kejadian horor lagi gitu. Nggak ada kejadian janggal lagi. Kan itu udah aman tuh. Itu kalian langsung pulang apa gimana? Langsung pulang ke rumah masing-masing? Apa gimana? Kita waktu itu ngelanjutin acaranya dulu sampai selesai. Kan yang kesurupan cuma 2 orang kan. Nah, kita mungkin untuk 2 orang ini kita suruh istirahat. Cuman yang lain kita tetap ngelanjutin sampai selesai kan. Karena kita ngikutin rundown acaranya gitu loh. Buat acaranya harus beres jam segini gitu kan. Dan itu masih lama. Kita masih ada kegiatan pentas seni waktu itu kan. Beresnya itu jam 12 dan emang gak ada kejadian apa-apa. Alhamdulillahnya beres dan waktu itu kita langsung pulang. Next. Terima kasih Khotib setelah ceritanya. Next ya ini. Masih banyak emang. Cerita apaan tuh? Selain cerita camping kemah gitu. Ini lebih tepatnya dalam sama Bapak saya sendiri. Oh, Mau saya ceritain nggak? boleh. Kronologi awal gimana? Itu soal ini tuh cerita horornya soal utang piutang. Nah, itu utang piutang kan. Pasti kan ada orang yang ngutangin dong. Siapa itu? Jadi di sini boleh yang ngutangin itu adalah bapak saya sendiri dan yang diutangin kalau nggak salah siapa ya, ibu siapa saya nggak tahu namanya juga ya. Kita sebut aja Ibu Kamsa ya. Nah, bapak saya tuh ngutangin ke Ibu Kamsa ini. Nah, waktu itu bapak saya setelah ngutangin ini ya, dia nggak tahu pergi kerja atau pergi naik haji waktu itu, nggak tahu. Pokoknya pas dia pulang, pas bapak saya pulang nih, si Ibu Kamsa ini udah meninggal gitu, udah meninggal. Terus bayarnya di mana tuh? nah, jadi dari keluarganya Ibu Kamsa ini nggak ada yang tahu kalau dia tuh kayak berhutang ke bapak saya gitu kan. Nah, sampai akhirnya pas bapak saya pulang nih sampai 2 hari atau 3 harian, di malam harinya tuh bapak saya tuh digangguin sama sosok ini. Iya, tapi dia bentukannya harimau. Dia bentukannya harimau, bukan kayak setan atau apa gitu ya. Dia bentukannya harimau. Waktu itu bapak saya lagi tidur di rumahnya. Tahu nggak sih kayak rumah yang lantainya tuh dari bambu? Tahu nggak? Pokoknya kayak gitu. Dan dari bawah kolong bambunya itu, dari bawah rumah bambunya itu tuh ada yang ngegetuk, maksudnya kayak ada yang nyundul gitu loh. Ada, kalau misalkan kan hewan buas pasti gini kan kepalanya ke atas. Nah, itu yang dirasain sama bapak saya. Waktu itu bapak saya langsung ngambil golok ya dan langsung kayak dikebawain gitu. Dan kaget banget. Refleks ya. Dilihat tuh nggak ada apa-apa sama sekali. Tapi waktu itu sempat keluar dari rumah, maksudnya lihat? Enggak. Jadi dia cuman ngelakuin itu, ngambil golok dan pokoknya siapa gitu kan yang ganggu. Karena bapak saya orangnya lumayan pemberani gitu kan. Terus pas ngelihat ke arah pintu, bapak tuh ngelihat kayak ada sosok harimau yang kayak lewat gitu di depan rumah itu. Maksudnya kayak kok bisa gitu ada harimau di sini kan. Setelah itu nenek saya atau ibunya bapak saya tuh bilang ke bapak saya, kamu tahu nggak misalkan kalau si ibu ini meninggal, Ibu Kamsa ini kan. Nah, terus bapak saya bilang, saya nggak tahu, baru ini saya dengar. Terus kayak nenek saya juga bilang,
Sebenarnya dari pas kematian itu nenek saya juga sering digangguin sama si harimau ini. Pokoknya digangguin setelah kayak kematiannya gitu loh. Karena mungkin nggak ada bayar utang gitu kan. Nah, digangguin nenek saya tuh udah lumayan beberapa hari sebelum akhirnya bapak saya pulang kan. Sampai akhirnya yang digangguin bapak saya gitu, giliran. Iya, sama orangnya gitu, sama orangnya langsung kan. Nah, sebenarnya nggak cuma di situ gangguannya, sampai ke malam selanjutnya tuh bapak saya digangguin sama si sosok ini juga. Cuman kali ini bedanya dia tuh ada ngomong gitu dengan suaranya yang berat. Pokoknya itu bukan suara cewek, kayak suara suara cewek tapi kayak berat banget. Jadi kesannya kayak suara cowok gitu. Kayak boti kali ya. Pokoknya kayak suaranya berat gitu kan. Dia tuh bilang kayak gini. Bilangnya pokoknya dia ngomong kayak gini. Tolong habisin utang saya nggak nyaman. Saya maksudnya Maksudnya gimana? tolong habisin utang saya. Habisin. Iya, tolong habisin utang saya. Hidup saya tuh nggak tenang sekarang gitu. Pokoknya dia nggak tenang sama kematiannya sekarang kan. Karena mungkin dia kayak masih ada utang di dunia gitu kan. Jadi nggak bisa hidup tenang gitu. Nggak bisa, arwahnya nggak bisa tenang gitu. Tapi pas maaf Watip, si ibu itu kan sebelum mati nih, apakah ada wasiat ke keluarganya apa gimana? Nggak ada, nggak wasiat. Nggak ada sama sekali. Jadi pokoknya keluarganya juga makanya nggak tahu kali ya kalau ada utang ke bapak saya. Nah, Berarti nggak wasiat lah itu ya? iya nggak ada bilang gitu kan. Karena juga meninggalnya mendadak gitu loh, Pak Ipal. Bukan kayak sakit gitu kan. Kayak mendadak, pokoknya meninggalnya mendadak gitu kan. Nah, waktu pas bilang itu, dia kan minta dihabisin tuh utangnya ya. Pokoknya dia Bukan dihabisin kali, dilunasin. iya dilunasin, pokoknya dilunasin utangnya. Dia tuh suaranya dari luar ya. Terus bapak saya nyaut lagi kayak, iya saya lunasin gitu, tapi jangan datengin saya lagi gitu kan. Nah dari situ Jadi dilunasin nggak perlu bayar gitu. iya nggak perlu bayar sama sekali. Nah akhirnya dari situ ayah saya juga nggak pernah didatengin lagi gitu sama si bilang lunas gitu. ya pokoknya udah nggak ada utang piutang, akhirnya nggak ada gangguan lagi gitu. Itu sih Pak Ipal. Menarik sekali ya. Cuman bilang udah lunas aja hutangnya. Jadi nggak digangguin lagi tuh. Ya sebenarnya kayak kita Nah sebenarnya berhutang itu emang kayak susah banget ya. Jadi kalau bisa sebelum kita meninggal kita ada bilang, walaupun kita masih hidup nih belum ini, kita harusnya ada bilang ke keluarga Ya, biar nanti kan dulu dong. kalau nanti seakan-akan dia meninggal gitu udah ada yang bisa bayarin gitu kan, sehingga nanti arwah dia tenang gitu kan. Nah dari situ sebenarnya ayah saya nih waktu itu kan kayak pernah bikin warung-warung kecil gitu buat jajanan kan. Waktu itu juga ada yang ngutang, terus dia meninggal gitu. Ayah saya tuh langsung datengin rumahnya dan bilang buat utang ini tuh lunas gitu. Karena dia trauma mungkin ya. Nah, takut didatengin lagi gitu kan. Udah gitu aja sih. Setahu saya juga kalau kita punya hutang gitu ya, terus kita mati. Nah, jadi amal ibadah yang kita punya itu kan kita nggak bisa bayar tuh pakai uang, kan mati ya. Itu pas apa namanya? paling bisa juga bayar pakai pahala yang kita punya. Jadi ngurangin pahala. Iya, ngurangin pahala. Nah, jadi gitu doang sih. Sebenarnya masih banyak banget cerita horor, cuman kita lanjutnya di part berikutnya aja ya, biar nggak terlalu panjang durasinya. Oke, Siap. Oke, terima kasih ya Kak Otip, seru, menarik sekali ya cerita-ceritanya ya. Dari kemah tadi ya, sama utang piutang dari cerita nyata bapaknya sendiri gitu ya. Nah, untuk kalian, pokoknya inti ya, kalau kalian punya hutang segeralah bayar ya. Atau kalau enggak wasiat dulu ke keluarga atau gimana, takutnya kalian mati mendadak ya kan. Nah, oke. See you next video. Apa? Tetap di BH. Oke, tetap di BH Bincang Bincang Horor. See you next video. Bye bye.